Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diftohdana. Saya dari room 2 dan kelompok 9 akan kembali menjelaskan materi dari kelompok 6 yang berjudul sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimuli dan tahap paling awal dalam menerima informasi, sedangkan persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera termasuk keadaan sensasi. Sedangkan suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian, dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut, termasuk dalam persepsi. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari, dihilangkan atau disalahartikan. Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, tetapi di dalam prosesnya sensasi dan persepsi berbeda. Kalau sensasi penerimaan stimulus lewat indera, sedangkan persepsi yaitu menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Kemampuan berpikir pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama, maka dalam mempersepsi dan memsensasikan suatu stimulus, hasil persepsi dan sensasi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain, karena persepsi dan sensasi bersifat individual. Contohnya, pada perbedaan kapasitas alat indera menyebabkan perbedaan dalam memilih pekerjaan atau jodoh, mendengar musik atau memutar radio. Yang lebih jelasnya, sensasi mempengaruhi persepsi. Jadi, keduanya saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi. Bagian penting dari teori deteksi sinyal yang berpengaruh besar terhadap psikologi adalah implikasinya dalam pembelajaran ambang penginderaan. Berdasarkan teori tersebut, disimpulkan bahwa ambang penginderaan bukan hanya kekuatan sinyal. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi ambang penginderaan. Yang pertama, kekuatan sinyal. Yang kedua, sifat-sifat tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, ada harapan individu. Yang keempat, ada konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman. Dan yang terakhir, ada norma, standar, ukuran yang dikenakan individu. Yang selanjutnya ada teori sensasi. Yang pertama, teori sensasi. Sensasi atau sensation mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dan dunia fisik. Studi terhadap sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik, beserta simulasi yang mempengaruhi mekanisme tersebut. Yang kedua, ada sensasi normal.
Penerimaan, persepsi, dan reaksi adalah 3 komponen setiap pengalaman sensori. Dalam menjalankan fungsinya, organ sensori berkaitan erat dengan sistem pensyarafan yang berfungsi sebagai reseptor dan pengantar stimulus sehingga tercipta sebuah persepsi yang dapat menimbulkan reaksi dari individu. Yang terakhir, ada sensasi murni. Sensasi murni jarang terjadi. Jika mendengar suara aneh, betapapun asingnya, kita akan segera menghubungkannya dengan suatu bentuk yang telah kita lihat sebelumnya. Sensasi murni itu terjadi mungkin dalam peristiwa saat rangsangan warna ditunjukkan untuk pertama kali kepada seseorang yang sejak lahirnya buta, tetapi tiba-tiba dapat melihat. Selanjutnya ada proses sensasi. Sistem saraf mengubah pesan-pesan menjadi kode. Salah satunya yaitu kode autonomis. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1826 oleh seorang ahli fisiologi bernama Johannes Muller sebagai doktrin energi saraf spesifik. Menurut doktrin, berbagai modalitas sensorik yang berbeda muncul karena sinyal yang diterima oleh organ indera merangsang beragam jalan saraf yang menuju area otak yang beragam pula. Sinyal dari mata menyebabkan impuls berjalan sepanjang saraf optik menuju ke korteks visual. Sinyal dari telinga menyebabkan impuls berjalan dari saraf auditoris menuju ke korteks auditoris. Gelombang cahaya dan suara menghasilkan sensasi berbeda karena adanya perbedaan autonomi ini. Selanjutnya adalah perbedaan sensasi dan persepsi. Sensasi sering dibedakan dari persepsi yang melibatkan penilaian, inferensi, interpretasi, atau prakonseptualisasi, sehingga bisa salah. Sensasi dipandang sebagai pasti, ditentukan secara mendasar atau fakta kasar. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkonotasi pada sebuah hubungan dengan perasaan atau terapi bukan dengan emosi. Sedangkan persepsi lebih berhubungan dengan kognitif. Sensasi sering digunakan secara sinonim dengan kesan indrawati, sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Meskipun alat untuk menerima stimulus itu serupa setiap individu, interpretasinya berbeda. Sedangkan mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi. Baiklah, sekian pembahasan kembali materi yang saya bawakan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.